Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Nur Nafi ya. Kali ini saya akan membahas terkait publikasi saya yang sudah publis ya, yaitu tahun kemarin ini. Nah, sebelumnya itu saya tunjukkan bahwa tema prediksi atau di channel Nur Navia itu ada playlist prediksi, mulai dari menggunakan metode regresi linier ataupun menggunakan metode Fuzzy, dan juga ada metode backpropagation. Ini ya, bisa dicek di playlist prediksi. Terus saya akan membahas terkait publikasi ini, yaitu memprediksi juga, tapi di sini lebih ke analisa antara hasil prediksi backpropagation dengan SVM. Yang diprediksi apa? Yaitu nilai ujian. Jadi data sudah saya kumpulkan, itu mengambil di SMP Lamongan. Terus di sini data terdiri sampai 701 baris ya. Terus yang diambil variabelnya apa aja? Mulai dari data nilai semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, semester 6, dan ujian sekolah. Terus di sini memang saya ada 4 pelajaran ya. Karena ujian nasional itu tingkat SMP itu ada pelajaran matematika, ini ya, di kalimatnya sudah tertulis, yaitu ada bahasa, maaf ini saya lupa dulu. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada matematika, dan ada IPA. Ini ya, jadi saya urut. Jadi otomatis saya buat 3 tabel, yaitu tabel bahasa Indonesia sendiri, tabel bahasa Inggris sendiri, tabel matematika sendiri, tabel IPA sendiri. Karena saya memprediksinya sesuai mata pelajarannya. Terus di sini sudah saya sebutkan juga variabelnya ada 7 variabel inputnya, yaitu sesuai yang ada di Excel semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, semester 6, nilai ujian sekolah. Di sini juga saya sebutkan saya membuat backpropagation-nya itu 2 model, yaitu dengan 5 node hidden layer dengan 7 node hidden layer. Yang saya tekankan adalah bahwa saya kan pakai intinya itu menggunakan sumber acuan dari bukunya Bapak Laurent Faust. Di sini di arsitekturnya backpropagation itu saya tunjukkan ya. Nah, ini dari backpropagation. Algoritma backpropagation itu salah satu algoritma yang ada di neural network atau jaringan saraf neuron. Jadi kalau saya waktu S2 dulu, bukunya acuannya itu ini. Sebentar saya tunjukkan halaman utamanya ini. Halaman utamanya. Terus saya membahas ke backpropagation. Yaitu tadi di halaman 305. Maaf. Algoritma backpropagation itu terdiri dari hidden layer, maaf saya urut ya, yang baris bawah ini yang ada tulisan X1 ini ya, nah ada X1, X2, Xn itu variabel input atau input layer. Terus ada variabel output, hidden layer yang Z1, Zc, Zp itu hidden layer. Terus yang Y1, Y2, Ym itu adalah output layer. Misal ini saya copy, saya taruh di Excel, ini datanya ya. Saya taruh di Excel. Astagfirullahaladzim. Ternyata nggak mau di copy. Sebentar saya copy. Nah ini. Semoga bisa. Nanti tinggal di crop. Oh, warnanya hitam. Nah, begini. Sambil saya terangkan. Hitam ya. Saya rubah tampilan. Nama.
udah saya print screen aja gitu. Maaf ya, tadi nggak saya siapkan dulu. Saya taruh sini. Kok nggak tampil? Nah, kayak gini. Sudah. Terus saya terangkan bahwa masing-masing dari layer-layer ini itu bisa kita setting sesuai studi kasus. Kalau di studi kasus saya, input layernya itu ada 7 node ini ya. Jadi kalau saya di penjelasan artikelnya sudah saya buat dalam bentuk arsitektur. Nah, ini jadi dibalik kayak gini tidak masalah. Yang terpenting adalah yang yang paling kiri ada X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 itu adalah input layer. Terus yang Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 ini adalah hidden layer. Terus yang Y1 ini adalah output layer. Otomatis kalau kita sudah mau melakukan pembuatan sistem ataupun di situ intinya mau menggunakan algoritma backpropagation, maka langkah pertama adalah kita harus membuat arsitektur jaringannya. Arsitektur jaringannya itu terkait nanti di bagian input layernya ada berapa node, di hidden layernya ada berapa node, dan output layernya ada berapa node. Secara garis besar, kalau nanti kita prediksi rata-rata input layer sesuai variabel input, sedangkan output layer hanya ada satu node. Kalau hidden layer itu memang kita bisa setting berapapun. Jadi misalkan kita setting 5, kita setting 7. Nah, kalau di saya ini saya setting 5 dan 7. Jadi saya bandingkan hasil antara 5 dan 7. Maaf ya ini agak gesernya. Nah, karena memang sambil saya ngerunning program lainnya. Nah, terus setelah selesai membuat arsitekturnya, biasanya langkah berikutnya adalah melakukan training. Tahapan dari algoritma backpropagation itu sudah saya tuliskan di sini. Ada istilah melakukan inisialisasi bobot, melakukan training. Nah, biasanya kalau saya itu awal-awal dulu waktu kuliah S2 ataupun awal-awal publikasi itu saya sering menggunakan MATLAB ya. Tapi sejak berkembangnya Python, saya menggunakan bahasa Python juga. Nah, terus kalau mau memahami konsep dari algoritma backpropagation, biasanya kita juga harus membuat hitungan manual. Tapi tidak semua artikel itu minta hitungan manualnya. Jadi kalau saya tunjukkan, mohon maaf ya, di saya ini tidak ada hitungan manualnya, hanya menunjukkan nilai MSE sama, MSE aja. Saya hitungan nilainya menggunakan MSE. Seperti itu. Nah, kalau hitungan manualnya itu biasanya ada 2 ya, yaitu pertama hitungan manual untuk training sama hitungan manual untuk testing. Saya tunjukkan algoritma dari training. Kalau kita baca di bukunya Bapak Lauren Faust itu sudah ada juga baris per barisnya seperti apa. Jadi ada kayak gini, input trainingnya ada berapa X-nya, outputnya ada berapa, terus kayak gini. Ini sudah sangat-sangat lengkap menurut saya. Terus memang saya nggak seberapa pintar bahasa Inggris, tapi saya memahami baris per barisnya maksudnya apa. Nah, terus selain dari sini, saya sumbernya juga di buku Bapak Arif Hermawan, bisa dicek ya. Saya nggak berani banyak karena sambil ini laptopnya sambil training juga. Saya pakai bahasa Python, otomatis kerjanya agak berat. Nah, terus selain dari bukunya Bapak Arif Hermawan, juga bukunya Bapak ini siapa sih?
pengarangnya Bapak Sutoyo ya, Bapak Sutoyo, bisa dicek nanti di di Google ya. Terus di sini juga saya tuliskan, nah ini tahapannya, ada inisialisasi bobot, hampir mirip seperti tadi, terus training. Nah otomatis saya buat nanti ada berapa bobotnya, ada berapa saya tunjukkan ya, karena tadi saya input layernya ada 7 note ya, saya tulis di sini, maaf, 7 note. Terus misal saya pakai yang contoh kecilnya, hidden layernya 5 ya, hidden layernya ada 5 note. Terus output layer ada 1 note, saya taruh bawah 1 note, maka jumlah bobotnya, hitungan bobotnya adalah tadi 7 note itu input dikalikan ke 5 hidden, ke hidden layer ada 5 note, berarti 7 dikalikan 5 kayak gini, ada 35. Ini misal kalau kita buat petik biar tahu ya, nah sama dengan 7 kali 5, ini nggak usah sama dengan, nah kayak gini. Terus setiap layer itu pasti ada bias kayak gini ya, kayak gambar ini, berarti biasnya ditambahkan di sini. Biasnya kan ada 1, nilainya 1, dan memang hanya ada 1 setiap layer. Jadi kayak ini input layer saya kan harusnya ada bias 1, berarti tambah 1 ke arah sini, ke arah hiddennya 5, berarti ditambah ini untuk bias, berarti tambah 5. Jadi dari bobot ini saya tambahkan dari input ke hidden. Jadi totalnya ini kenapa saya tulis 5 kok ada di tengah tulisan. Nah, otomatis jumlahnya ada 40. Terus berikutnya ini saya enggak perlu lagi. Nah, terus yang bobot dari hidden ke output jumlahnya ada berapa? Hiddennya tadi ada 5 note ya, terus ya tinggal dikalikan ke outputnya 1, berarti 5 dikalikan 1 sama dengan 5. Kemudian setiap layer ada bias kecuali output ya, kecuali outputnya. Bias ini 1 nilainya dan hanya 1. Nah, karena outputnya 1 berarti ya ditambahkan 1 kayak gini. Udah langsung biasnya 1. Ini 6, maka total bobotnya ada 46. Saya tulis di sini 46 total bobot. Nah, kita buat inisialisasi. Biasanya kalau bobot dari input ke hidden itu saya buat V01. 01 berarti 0 itu yang bias, 1 itu ke Z1 kayak gitu. Terus V02, V03, V04, V05. Nah, ini untuk bias. Jadi bias. Kalau ke bobotnya kan tadi ada 7 ya, berarti ini V11, V12. Jadi ini 1 yang depan V1 itu berarti variabel 1, 2 itu berarti hidden. Terus V13 berarti sama variabel 1 ke hidden nomor 3. V14 kayak gini. Buat inisialisasi V14, V15 selesai. Hiddennya ada 5. Berikutnya variabel lainnya berarti V21, V22, V23. Seperti ini buat inisialisasi. Kalau kita mau membuat hitungan manual, hitungan manualnya pun sama, tidak mungkin bisa semuanya. Paling saya karena memang dulu waktu saya kuliah S2 itu disuruh membuat hitungan manualnya itu hanya berapa iterasi ya, 2. Jadi satu EPO itu terdiri dari berapa baris jumlah datanya, terus dikalikan berapa EPO. Nah, saya hanya cukup 1 iterasi gitu. Dulu juga malah disuruh membuat codingannya, tidak menggunakan
fungsi yang ada di MATLAB itu. Ini saya lanjut V24, V25, terus variabel 2 sudah, berikutnya variabel 3. Nah, maaf, 31, V32, V33, V34, V35. Jadi 3 itu menentukan variabel inputnya, 5 nut ke 5. Terus V41, V42, V44, maaf, 43, V44, V45. Nah, ini sampai 7 variabel input saya. Berarti kan lumayan banyak. Nah, contoh saya misal hanya sampai variabelnya 4 misal ya. Terus saya buat nilainya ngawur aja. Kan kalau di bukunya Bapak Laurenfo sini itu nilai dari bobot itu ada yang dituliskan, saya tapi nggak ingat di halaman berapa, tapi ada tulisannya antara min 0,5 sampai 0,5. Tapi kenyataannya pada saat kita random kan di programnya itu nanti random. Saya dulu juga buatnya random. Itu ya biasanya kadang muncul 0,9 kayak itu, min 0,8 kadang kayak gitu. Malah kadang jarang yang min karena randomnya di pemrograman rata-rata kan antara 0 sampai 1. Nah, kayak gitu. Antara 0 sampai 1 kan. Tinggal nanti kalau mau dibuat 0 sampai 10 ya tinggal dikalikan 10. Kalau mau antara 0 sampai 100 ya tinggal dikalikan. Kayak gitu aja sih. Nah, terus misal ini saya buat antara 0,5 sampai 0,5, misalkan 0,3. Ini kenapa warnanya kok biru? Enggak apa-apa wis. 0,2, 0,3, 0,4, min 0,1. Saya copy aja. Saya acak. Maaf. Astagfirullahaladzim. Lima. Sampai variabel keempat. Oke, selesai. Sudah. Kemudian ini tadi saya buat dari input ke hidden. Berikutnya yang bobot dari hidden ke output. Ini tulisannya kurang lengkap. Terus di sini berarti biasanya kalau bobot dari hidden ke output disimbolkan dengan W. Ini kan ada ya penulisannya. Nah, ini kan kelihatan ya, V yang ini W gitu. Saya mengikuti aja sih dari bukunya. Berarti kalau hiddennya ada 0, 1 berarti 0 itu biasnya, 1 itu berarti outputnya. Nah, output nomor 1 kan hanya 1 ya, kalau prediksi biasanya hanya 1. Terus W11, W21, W31, W341, W51. Nah, kayak gini. Udah selesai. Ini kita buat misalkan nah, udah selesai. Ini inisialisasi bobot. Jadi langkah pertama kalau di artikelnya itu input trainingnya berapa, output target, terus kita buat inisialisasi, ada tulisan ini ya, for input bla 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 bla. Nah, ini kita buat nilai inisialisasinya, terus kita buat inisialisasi learning rate. Nah, learning rate-nya, tapi karena kita nanti kan enggak sampai banyak epoch ya, hanya itu biasanya saya buat LR variabelnya. Jadi learning rate saya buat di sini ya. Learning rate nilainya saya buat 0,2 misal. Oke. Terus setelah selesai ini tahapnya langsung dihitung setiap Z-nya, karena Z saya tadi ini ya, Z saya ada 5, berarti saya buat langkah pertama hitung nilai Z in. Nah,
karena Z saya ada 5 berarti Z in 1. Z in 1 berarti karena saya hanya satu iterasi ya, misalkan ini iterasi pertama, saya tulis di sini iterasi 1, epo ke 1, iterasi ke 1. Nah, variabelnya saya buat di sini. Nah, hanya sampai 4 ya, jadi tidak semuanya 4. Kita cek Z in 1 berarti rumusnya saya nggak nulis rumus lagi karena di sini sudah ada ya. VOC berarti nilai dari bobot bias ke node-nya, karena tadi node 1 ya, berarti saya V01 dengan V01 ditambah sum. Nah, ini kan simbolnya sum ya, sigma itu sum, jadi X itu variabel input, V-nya ya sesuai dengan variabel input ke node-nya. Node saya 0, node saya 1. Nah, variabel input, nah geser ke atas karena di atas ya. Oh, biasanya bacanya dari baris pertama, kedua ya. Saya dari sini, nah, kurang dikalikan bobotnya. Bobotnya berarti V11. Nah, kayak gini. Terus saya buat biar enggak pindah-pindah scroll, saya ingatkan kolomnya aja. Berarti kalau variabel 2 berarti B2 dikalikan ini. Kalau ini scroll tetepan karena saya nggak ingat posisinya. Terus koma. Ini berarti variabel 3 berarti C 2 dikalikan V31. Gitu caranya ngitung manualnya. Terus berikutnya variabel 4 berarti D2 dikalikan V41 karena posisinya dia ke node hidden 1 variabel. Oke, selesai sudah. Terus setelah selesai ini kan Z-nya ada 5. Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 ya. Z-nya ada 5. Maka ya kita hitung masing-masing Z1, Z2, Z in 3, Z in 4, Z in 5. Nah, kayak gini. Misal ini saya copy, saya hanya tinggal mengubah letaknya. Ini berarti kan sekarang node 2 ya, berarti ini diganti. Nah, kalau variabel inputnya tetap, cuma ini kolomnya geser. Nah, jadi geser. Nah, posisinya kan berubah ya, kan V22 akhirnya. Karena Z-nya 2. Ini Z nomor 2. Nah, berubah. Astagfirullahaladzim, ini tadi sudah ya. Ini. Oke, sudah. Terus yang di sini mana satu? Iya sih. Saya kembalikan 46 tambah 1 kok. Terus ini V. Oke, selesai. Terus saya pilih paste lagi. Ini berarti 2 7 2 7 2. Oke. Terus Z4 3. Terus ini 8. Ini 3. Z5 juga sama. Posisinya bobotnya yang dirubah pokoknya. 4. Ini 5 kan. Nah, selesai Z-in. Terus kalau kita baca kalimat berikutnya, setelah dilakukan Z-in, berikutnya di fungsi aktivasi.
biasanya kalau kita codingnya ya, ini karena saya nggak buka di MATLAB karena saya memang sekarang tuh ini masih running di program Jupyter Notebooknya. Kalau di sini itu kan ada istilah melakukan aktivasi. Kalau di code saya aktivasinya itu kan di sini ada aktivasi tren SCG, ada aktivasi banyak juga. Misal ini ada fungsi purlin berarti aktivasi yang output, yang ini tansik, nah aktivasinya tansik. Nah biasanya kalau saya mengikuti dari rumus ini yang saya tadi ada, saya cek ini rumusnya. Nah ini saya menggunakan fungsi ini 1/1 plus, jadi saya menggunakan binary sigmoid misalkan, berarti 1/1 eksponensial min x1, jadi z in nya sudah berarti berikutnya z out. Nah, saya geser ke sini, z out 1, z out 2, z out 3, z out 4, z out 5. Nah ini dicari fungsi aktivasinya, berarti tadi rumusnya 1 dibagi 1 plus eksponensial dari min ya, min ini. Oke, selesai. Terus ini digeser. Nah, kalau ini berarti 0,00 ya. Jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk number, nah ini 0,00. Kita geser. Nggak mau muncul banyak. Yang ini misal saya nggak muncul ya, karena memang nilainya 0000 sekian. Nah daripada itu intinya 0 lah. Nah, nah udah, intinya ini 0,00 sekian. Terus setelah selesai saya kembalikan ke sini lagi. Nah setelah selesai dilakukan z out ya, z saja, kalau di sini z saja, saya kan di sini misalnya z out, maka berikutnya dikalikan yang y. Nah ini yang ke y in nya kan hanya satu node ya, berarti langsung aja y in langsung saya tulis di sini sama dengan bobot dari ini bias ditambah sama seperti tadi sum dari masing-masing ini dikalikan. Nah ini ya, W nya kan bobotnya dikalikan Z out nya. Kalau W nya 1 ya ini yang Z out 1, W2 ya berarti Z out 2, terus 3 ya berarti dengan Z out 3, terus 4 juga dengan 4, terus 5 juga dengan 5. Oke, selesai. Nah terus di Z out juga, Z out, kemudian rumusnya sama ya, pakai sigmoid misalkan 1 plus eksponensial dari min. Nah ini hasilnya. Terus setelah selesai ini biasanya ada tahap yang namanya ngecek nilai error. Kalau di sekarang yang di Python atau di TensorFlow atau Keras itu kan istilahnya adalah loss ya, mencari lossnya fungsinya kayak apa. Nah langkah berikutnya, nah ini, jadi kita setelah selesai, maaf ya ini, nah ini setelah selesai terus dicari nilai dari kayak ini ya, error. Jadi setiap output yang diterima kemudian terhadap target itu dicari, di compute is error information, jadi dicari nilai errornya dengan rumus kayak gini. Jadi
setelah ini itu tahap mundur, nanti ini mundur. Nah, kalau saya tuliskan nanti ya lumayan lama, tapi intinya tahapan training itu seperti itu. Jadi kita memang harus memahami algoritma dasarnya itu apa, seperti apa, baru nanti kalau kita mau belajar terkait CNN atau neural network lainnya insya Allah mudah, tapi yang penting kita paham dasarnya. Nah, kalau saya yang artikel ini memang saya tidak ada hitungan manual ya, tapi memang saya paham tahapan by tahapan atau step by stepnya. Terus setelah selesai training ini kan tujuan dari training itu nanti menghasilkan bobot ya. Tujuan dari training menghasilkan bobot. Jadi kadang ada beberapa artikel yang saya nulisnya itu saya tunjukkan hasil trainingnya bobotnya seperti ini. Gitu. Nanti dari bobot inilah misalkan kalau inputnya ada 7, hiddennya ada 5, output layarnya 1, ya otomatis nanti jumlah bobotnya 46. Ya itu kita tampilkan. Ada kayak saya buat seperti itu. Ada ya enggak, intinya tujuan dari training itu menghasilkan bobot. Dari bobot inilah digunakan untuk memprediksi. Nah, kalau memprediksinya nanti tahapannya nggak sampai ke sini, jadi nanti biasanya tahapannya hanya sampai di sini saja. Ini di blok gambar kan. Jadi kalau saya nulisnya di artikel, nah nanti kalau yang namanya prediksi testingnya, di bagian testingnya ya hanya sampai dari sini. Di bagian rambatnya sudah tidak ada, hanya sampai di sini nanti testingnya. Seperti itu penjelasan saya. Terus nanti tinggal menghitung MSE-nya dan seterusnya. Jika nanti ada pertanyaan atau penjelasan saya masih tidak bisa dipahami, boleh komentar. Tapi kalau saya ada waktu, saya bisa menjelaskan. Seperti itu. Kalau butuh penjelasan, monggo, saya punya jasa namanya Naya Fada Academy. Bisa dicek juga di sini. Karena ini sambil training, jadi intinya komputernya agak berat gitu. Nah, itu. Sebelumnya terima kasih, mohon maaf sebelumnya kalau durasinya panjang, karena memang saya tujuannya menjelaskan bagaimana cara kerja backpropagation dan bagaimana menghitungnya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.